Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jumpa lagi di materi bimbingan manasik haji dan umrah di YouTube Zulfahmi Al-Faizi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan pada saat ini akan kami sampaikan materi yang bertalian dengan talbiyah. Wa ma hiya talbiyah, apa yang dimaksud dengan talbiyah? Talbiyah adalah sebuah ungkapan kalimat yang diucapkan dalam rangka memenuhi panggilan Allah dalam keadaan ihram haji atau ihram umrah. Dalam ayat Al-Quranul Karim diutarakan wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Serulah manusia seluruh alam untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Maka saat yang bersamaan setelah kita istitoah untuk bisa melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, maka kita sigap datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah. Maka kalimat tersebut adalah disampaikan dalam untaian kalimat talbiyah. Kemudian hukum membaca talbiyah menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, bahwa pelaksanaan atau pembacaan talbiyah adalah hukumnya sunnat muakkad. Kemudian menurut imam yang lain, yaitu Imam Hanafi dan Imam Maliki, itu adalah hukumnya wajib. Dan apabila ditinggal, maka dia wajib untuk melaksanakan dam. Kemudian kalimat talbiyah yang harus kita ucapkan saat kita melaksanakan ihram haji atau ihram umrah tiada lain adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu dengan segala keyakinanku. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segenap kekuatan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Maka bulat tekad. Kita datang ke Tanah Haram. Kita datang ke Mekah. Kita datang ke Masjidil Haram, tiada lain adalah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa menuntaskan rukun Islam yang kelima dan kita terhindar dari ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lahu sa'atun falam yahujja fal yamut yahudian aw nasranian. Barang siapa yang punya kesempatan untuk melaksanakan haji atau umrah tapi dia enggan untuk melaksanakannya, maka kita akan mati dalam kondisi Yahudi atau kondisi Nasrani, naudzubillah. Maka kita datang ke pangkuan Baitullah, kita sigap dengan sepenuh hati, kita akan melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah. Kemudian kapan kita waktu membacakan talbiyah? Talbiyah itu dilakukan atau diucapkan dimulai ketika kita ihram dari mikot. Jadi saat kita melaksanakan ihram dari mikot yang diawali dengan menggunakan kain ihram, kemudian talapun niat ihram. Contohnya setelah kita mengutarakan
labbaik Allahumma hajjan. Kalau kita ihram haji, kalau kita ihram umrah, labbaik Allahumma umratan. Maka dari situlah kita mulai melaksanakan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah tersebut kalau kita ihram umrah maka dilaksanakan atau dilakukan saat kita dari mikot sampai kita ke Masjidil Haram, sampai kita akan melaksanakan tawaf umrah, sampai kita melaksanakan sa'i, kemudian diakhiri dengan tahallul. Maka itu yang dilakukan. Kalau ihramnya ihram haji, maka saat kita melaksanakan ihram haji dari hotelnya masing-masing, kemudian kita berangkat ke Arafah, maka dari situlah kita akan membacakan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai kapan kita disunatkannya untuk melaksanakan talbiyah tersebut? Yaitu sampai dilaksanakan tahallul awal, yaitu setelah kita melaksanakan 2 dari 3 kegiatan, yaitu adalah melaksanakan wukuf, kemudian melaksanakan Jumratul Aqabah. Maka kita akan melaksanakan tahallul awal, maka sampai kita selesai melaksanakan Jumratul Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka terhentilah kita melaksanakan talbiyah. Jadi pada tanggal 11-nya dan pada tanggal 12-nya di bulan Dzulhijjah, maka senandung kita dirubah dari talbiyah, kemudian tanggal 11 dan 12-nya kita mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena posisi kita sedang di Mina, kita dalam posisi ayyamut tasyrik. Nah, hadirin rahimakumullah, itulah yang bertalian dengan talbiyah. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, pokok bahasan berikutnya adalah kaitan dengan mikot. Apa yang dimaksud dengan mikot? Tadi disampaikan bahwa pembacaan talbiyah itu adalah dari mikot sampai ke Masjidil Haram kalau kita melaksanakan ibadah umrah. Kalau kita melaksanakan ibadah haji dari mikot, dari hotel kita masing-masing sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian apa yang dimaksud dengan mikot? Mikot adalah batas waktu dan batas tempat untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Mikot terbagi 2. Pertama, ada yang dimaksud dengan mikot zamani, kemudian ada yang disebut dengan mikot makani. Mikot zamani adalah mikot waktu. Maka mikot zamani ibadah haji mulai tanggal 1 Syawal sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka itu adalah waktu mikot zamani untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian mikot zamani untuk melaksanakan ibadah umroh adalah sepanjang tahun, kecuali hari Arafah dan hari Nahar, kemudian hari-hari tasyrik. Maka di hari-hari tersebut tidak boleh melaksanakan umroh. Sekali lagi, kalau mikot zamannya untuk umroh itu sepanjang tahun, kecuali dalam waktu hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Nahar pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka di waktu-waktu yang disebutkan tadi kita tidak boleh melaksanakan umroh, karena
kita sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian mikot makani haji dan mikot makani umroh. Mikot makani haji terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah bagi penduduk Makkah atau Makiyun. Maka bagi penduduk Mekah atau Makiyun itu kategorinya apabila dia sudah tinggal di kota Mekah minimal 3 hari 3 malam, maka itu sudah disebut dengan Makiyun, artinya orang Mekah. Maka mikotnya adalah dari tempat kediamannya. Contoh, jemaah haji reguler kita sudah berada di Hotel Mekah Al-Mukarramah. Contohnya kita dari mulai tanggal 25 Dzulqa'dah. Kemudian kita akan berangkat ke Arafah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti kurang lebih kita sudah berada di kota Mekah 13 hari. Maka sudah disebut dengan Makiyun, artinya orang Mekah. Maka mikotnya adalah dari hotel kita. Dari tempat kita tinggal, kita menggunakan kain ihram, kemudian sholat sunat ihram, kemudian talabun niat ihram, labbaika Allahumma hajjan. Dari hotel yang kita tempati. Maka dari hotel itulah kita melaksanakan mikot makani untuk haji bagi penduduk Makkah atau orang luar yang sudah tinggal di Mekah, minimal dia sudah tinggal 3 hari 3 malam. Kemudian yang kedua, bagi penduduk yang bukan Mekah, artinya dia datang ke kota Mekah pada tanggal 8 Dzulhijjah untuk melaksanakan ihram haji. Spontanitas dia datang dari luar kota Mekah, maka mikotnya adalah sebagai berikut. Bagi yang datang dari kota Madinatul Munawwarah, maka wajib untuk ngambil mikotnya adalah di Zulhulaifah atau disebut dengan Bir Ali. Kemudian bagi yang datang dari negeri Syam, dari Mesir, maka mikotnya dari Juhfah. Kemudian bagi mereka yang datang dari Yaman, maka mikotnya adalah dari Yalamlam. Kemudian bagi mereka yang datang dari Hijaz, maka mikot makaninya adalah dari Qarnul Manazil. Kemudian bagi yang datang dari Irak, maka mikotnya adalah dari Zatu Irkin. Kemudian bisa juga Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah internasional bisa dijadikan sebagai mikot makani berdasarkan fatwa MUI tahun 1980. Jadi Bandara Udara King Abdul Aziz Jeddah itu bisa dijadikan mikot makani bagi mereka yang datang dari Indonesia, dari arah Yaman. Maka kita terbang dari Jakarta kemudian ke Jeddah. Contohnya kita akan melaksanakan ibadah umrah, maka kita bisa mengambil mikot dari Jeddah, labbaika Allahumma umratan, berdasarkan fatwa MUI tahun 1980. Atau bagi mereka yang melaksanakan haji ONH+, dia berangkat dari Indonesia tanggal 6 Dzulhijjah sampai di sana tanggal 7 Dzulhijjah, maka langsung dia mikot dari Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah untuk melaksanakan mikot hajinya. Mikot makani umroh bagi penduduk tanah haram atau mereka yang sudah berada di kota Mekah, kemudian mereka akan mengambil mikot untuk umroh, maka mereka harus keluar dulu dari hotel menuju ke Ja'ronah atau Tanim atau Al-Hudaybiyah. Jadi saat Bapak dan Ibu calon jemaah haji sudah berada di kota Mekah 2 atau 3 hari atau 4 hari, kemudian Bapak Ibu ingin melaksanakan umroh lebih daripada 1 kali,
inginnya 2, 3, 4 atau 5 kali, maka umroh tersebut dilaksanakan. Bapak bisa menggunakan kain ihram dari hotelnya masing-masing, kemudian berangkat dulu ke salah satu mikot yang ada di Mekah, ke Tanim atau ke Ja'ronah atau ke Al-Hudaybiyah. Jadi ketika Bapak mau melaksanakan umroh, tidak bisa mikot dari hotel Bapak masing-masing. Kemudian berangkat ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul, maka yakin itu umrohnya tidak sah. Tapi mekanismenya adalah Bapak keluar dari hotel Bapak, kemudian berangkat ke Tanaim atau ke Ja'ronah atau ke Al-Hudaybiyah untuk mengambil mikot umroh. Itu adalah tata rangkaian pelaksanaan mikot. Mudah-mudahan ada gambaran bagi Bapak sekalian, bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang bisa memberikan pencerahan bagi mereka yang sudah ibadah haji. Itu adalah mengenang perjalanan napaktilas yang sudah pernah kita lakukan selama hajian di tahun-tahun sebelumnya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.